Oke, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kita coba untuk mendalami lebih dalam lagi ya Bapak Ibu tentang urban agronolysis, dan saya akan coba untuk mengenalkan dan data apa saja sebenarnya yang dibutuhkan untuk kita running simulasi dari UNA. Nah, UNA Toolbox itu sebenarnya digunakan untuk menjelaskan Bapak Ibu keterkaitan antara tadi tiga yang sudah dijelaskan oleh Bu Ririn. Ada node, ada edge, ada building. Dan tadi juga saya lihat di chat ada yang nanya, ini caranya bagaimana gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus punya ARGIS dulu. ARGIS-nya adalah ARGIS 10.3 kalau yang saya running simulasi. Pokoknya ARGIS terbaru yang versi 10 ke atas itu bisa running simulasi. Dan sebaiknya kalau Bapak Ibu mau coba running simulasinya, runningnya jangan di laptop, tapi runningnya di PC. Karena nanti laptopnya akan kepanasan, jadi lebih baik runningnya di PC. Jadi mungkin untuk minggu depan peserta workshop bisa disiapin dulu PC-nya dan sudah diinstal ARGIS-nya Bapak Ibu. Bila yang basicnya adalah anak arsitektur mungkin belum begitu paham ya tentang ARGIS, nah itu bisa cari-cari info dulu mengenai ARGIS-nya. Nah, UNA ini bisa digunakan untuk tadi kita mengukur tingkat keterisolasian dari suatu bangunan, kedekatan, keramaian, dan aksesibilitas, di mana isu-isunya sangat cocok untuk isu density, livability, complexity, walkability, dan transit yang pernah saya lakukan dalam kasus saya yang dimentori sampai diri dan pagi ini. Penerapannya adalah untuk walkability di daerah PLD Tanah Abang. Nah, ini contohnya tadi sudah disinggung juga sama Ibu Ririn bahwa TOD Surabaya juga menerapkan melalui UNA, tapi untuk menentukan titik rem halte pemberhentian. Nah, kalau di Singapura dia juga diterapkan tapi beda sedikit karena dia menggunakan tambahan dari Catholic Tool, Point Catholic Tool, tapi dia di situ untuk menentukan tuh kalau di Singapura berapa daerah retail sepanjang dari interval 10 meter halte. Cocoknya retailnya yang seperti apa. Nah, ini yang terakhir yang pernah saya ikuti dengan Briling dan Pak Dudi, koridor di Patiluhur. Perbedaan dari ketiganya adalah datanya Bapak Ibu. Kalau TOD Surabaya, data yang diambil adalah data kepadatan penduduk. Di retail center Singapura juga datanya adalah data kepadatan penduduk. Tetapi kalau yang di Bandung kita menggunakan datanya dari data dampak kegiatan ITBS. Dan itu pun yang sama yang saya aplikasikan untuk kasih saya di Tanah Abang. Jadi data primernya adalah data bangunan yang diambil dari nilai dampak dalam RPS. Nah, ini data utamanya. Data utamanya dua, yaitu data jalan dan data bangunan. Permasalahan pertama itu pasti data, karena data kita tadi benar banget yang dibilang oleh Ibu Irin ya, karena data yang paling oke itu data Bandung. Saya pakai data Jakarta untuk di Tanah Abang, data dari PU, tapi tidak terlalu update. Makanya memang itu take time banget untuk kita cari data atau ambil data dan karena harus kita survei lokasi lagi existingnya seperti apa. Karena kalau running simulasi ini usahakan datanya adalah data yang paling update Bapak Ibu. Nah, terus ada lagi data pendukungnya. Data pendukung ini ada foto-foto, bisa dari foto lidar, sumbernya juga bisa dari PU. Tinggi bangunan, ini data existing. Kalau yang nggak sempat survei, bisa ada di deskripsi, tapi lebih baik lagi kita datang melihat sendiri tinggi bangunan. Untuk apa tinggi bangunan ini? Karena nanti untuk mengkalkulasi dari volume, dari bangunannya. Terus ada nilai dampak ITBS yang ada di dalam NDPR. Dan yang terakhir adalah data walking distance. Karena ketika kita nanti running simulasi Bapak Ibu, itu harus memasukkan radiusnya. Saya menggunakan radius 350 meter. Kenapa 350 meter? Karena kenyamanan orang berjalan menurut versi DKI adalah 750 meter. Balik lagi ke yang POD Surabaya maupun yang tadi di detail di Google di Singapura, mereka memasukkan data radius di layer pertamanya adalah 400 meter dan layer kedua 800 meter.
Sedangkan yang kami masukkan di Tanah Abang, data layer pertama untuk radiusnya adalah 350 meter dan layer kedua 700 meter. Nah ini dia, ini contoh ya dari table attribute ya. Jadi memang tadi tekstan sekali untuk kita mengkategorikan datanya. Ini contohnya adalah data jalan dan data bangunan. Very very detail karena contohnya ya kalau data jalan itu benar-benar jalan itu dinamain dulu. Ini jalan untuk 3 mobil, estimasi lebarnya berapa? Jalan untuk 2 mobil, estimasi lebarnya berapa? Terus juga bangunan, perkantoran. Nah, dampak itu dari mana? Dampak itu ya tadi dari nilai dampak dalam Excel dia ada rumusnya yang kita masukkan untuk masing-masing kategorinya. Dan ini salah satu contohnya Bapak Ibu yang saya sudah lakukan untuk Tanah Abang. Bisa dilihat bahwa data yang sebelah barat itu data kampung kota dan itu benar-benar hampir update ya data di sini dan banyak sekali gang-gang kecil yang memang kalau kita ngambil dari data yang sumbernya dari dinas PU belum masuk gitu. Jadi untuk permasalahannya kalau kita meneliti kampung kota, ya tadi gang-gang itu harus teridentifikasi Bapak Ibu. Bagaimana proses simulasi INA? Tadi kita udah tahu ya, ada data-datanya yang kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita sudah hitung nilai dampaknya. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Ada dua, ada analisis jaringan jalan dan analisis tipologi. Analisis tipologi itu terbagi dua lagi. Jadi ada analisis jalan, tipologi jalannya, dicek lagi jalannya, entity SKP-nya benar, dan ada lagi analisis tipologi bangunan, bangunannya oke atau tidak. Setelah itu yang saya kerjakan di Tanah Abang itu saya 3 kali running. Jadi ada simulasi yang tanpa nilai dampak dan volume, ada simulasi dengan volume, dan simulasi dengan nilai dampak volume dan aksesibilitas di dalam bangunan Pasar Tanah Abang. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ya, Pasar Tanah Abang itu kan pasar tekstil terbesar ya, salah satu di Indonesia. Dan saya benar-benar mencacap dalamnya si bangunan itu untuk orang berjalan. Nah, bagaimana hasil simulasinya? Jadi di hasil simulasinya untuk yang sentral atau kepusatan itu ada 5. Ada risiko yang akan berpengaruh ke tata guna lahan dan stability dan versi block, closeness, straightness ini dia akan berpengaruh nantinya kepada konektivitasnya. Di indeks dia kita bisa mengidentify ruang terbuka dan gravity index untuk parking. Nah, ini adalah contoh analisis topologi yang di area Tanah Abang. Jadi yang merah-merah itu kita lihat di building topologi static itu adalah bangunan yang overlay. Nah, memang lumayan rumit ya menuju ini karena harus men-checking dulu data ini harus benar. Jadi kalau misalnya ketemu yang merah-merah ini di building topologi, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama kita harus cek itu entity-nya apakah itu berhimpit atau overlay gitu ya, satu sama lain. Temboknya bagaimana antara satu bangunan dan bangunan lain. Terus centerline jalan topologi setting pun kita juga harus agak lihat apakah lainnya itu terhubung sebagai jalan atau putus. Bila memang existingnya adalah putus, maka itu dikecualikan saja Bapak Ibu sebagai jalan itu. Tetapi bila memang pada kenyataannya itu jalan nyambung, berarti kita harus menyambungkan jalan SHP file data kita. Nah, analisis jaringan jalan ini sangat erat kaitannya dengan topologi jalan, Bapak Ibu. Jadi, bila analisis topologi jalannya sudah benar, maka jaringan jalannya pun akan benar. Tapi akan dilihat lagi, apakah routing analysis ini untuk menentukan destinasi dari poin A ke poin B, apakah sudah efektif atau belum. Karena permasalahannya ini di Tanah Abang itu adalah konektivitas, Bapak Ibu. Jadi sisi barat yang tadi kampung kota dengan sisi yang timur, pasar Tanah Abang itu hanya dikoneksikan satu jembatan. Jadi memang secara konektivitas kurang baik. Dan ini dia yang pengukuran sampel itu tadi sempat ya dibawakan sama Pak Lidi. Jadi sampel itu adalah kepusakan ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana suatu bangunan ini berpengaruh terhadap bangunan sekitarnya.
Nah, pitch index tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ibu Ririn. Pitch index itu ya keterjangkauan ya. Jadi keterjangkauan bagaimana bangunan itu bisa dijangkau gitu. Dan closeness adalah tingkat keterisolasian. Straightness ini jalan lurus. Jadi straightness index dan betweenness index itu mereka berbanding terbalik Bapak Ibu. Jadi gini, kalau straightness index itu dicari yang jalan lurusnya. Jadi bangunan di ujung jalan akan mendapatkan nilai tinggi bila tidak ada persimpangan, di mana betweenness index itu akan memperhitungkan bangunan di persimpangan. Dan kalau gravity index tadi memang dari daya jelajah Bapak Ibu, dan memang gravity index ini khusus untuk yang transportasi. Jadi mereka jadi dapat menghubungkan moda transportasi antara di dalam jejaring network. Dan ini adalah yang saya lakukan di Tanah Abang, bagaimana Unga tadi bisa untuk merubah tata guna lahan. Saya running simulasi ada 3 tadi yang pakai nilai dampak dan punggung dan tanpa sebelumnya. Setelah itu saya membaca bangunannya dan terjadi memang ada perubahan, bisa dilihat yang paling bawah sini, di mana bagian yang tengah dari pasar Tanah Abang ini, kalau dia DPR-nya adalah perdagangan dan jasa, karena nilai risknya terhadap dampak terhadap lingkungan sekitarnya sangat tinggi, kita advise bahwa ini bisa diganti menjadi tanaman. Dan ini contoh lain yang betweenness, bagaimana bisa impact ke ruang terbuka publiknya. Dengan titik-titik yang warna merah tadi itu bisa dibuat sebagai suatu tempat atau plaza tempat orang berkumpul. Karena persimpangannya memiliki nilai tinggi. Nah, ini closeness index. Jadi bisa dilihat, oh kenapa sih warnanya kuning gitu ya dibandingin yang lain hijau-hijau. Oh ternyata di sana jalannya terisolasi. Oh bangunannya terisolasi karena jalannya tidak menyambung. Nah kita bisa membuatkan alternatif lain jalan untuk ke area itu. Dan ini straightness index sama. Kalau straightness tadi karena kita tahu permasalahannya adalah yang tadi saya sudah bilang, itu adalah konektivitas. Makanya di desain, intervensi desain ini, untuk straightness saya memberikan tambahan 1 jembatan baru dari barat ke timur. Untuk gravity index ini ngaruhnya adalah ke parking area. Jadi memang ada sedikit perbedaan Bapak Ibu kalau kita mau running di gravity index ini ya. Karena kan tadi jalannya cukup banyak kategorinya. Jadi ada jalan mobil, ada jalan 2 motor misalnya, terus juga ada jalan khusus ke jalan kaki. Kalau kita ke Tanah Abang itu ya ke kampung kotanya, mungkin ada jalan yang lebarnya cuma 1 meter gitu. Nah, khusus untuk gravity index ini, runningnya untuk pejalan kaki itu dihapus. Jadi kita hanya meninggalkan jalan yang dilalui oleh kendaraan. Nah ini dia tantangan dan solusinya. Tantangannya adalah gang ya, bagi Bapak Ibu yang benar-benar pengen meneliti kampung kota nih misalnya. Itu kan gangnya tidak terlihat ya kalau kita dapat data otometrik yang mau nggak mau kita survei door to door dengan survei administrasi, survei lapangan, dan tadi ada metode pembentukannya. Tantangannya berarti kita harus tahu tadi kalau misalnya pakai di PDS, oh ada rumusnya di PDS untuk nanti intervalnya nilai dampak bangunan ini tuh tinggi, rendah, atau tidak tinggi. Mungkin dari saya itu, Ibu. Terima kasih.